Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek buku sistem informasi akuntansi yang kami susun dengan judul Analisa Sistem Pembelian Barang pada Indomaret Randusari. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami Salsa Arlis Febiola dengan NIM 11200-444. Elsa Amelia dengan NIM 11200-450. Sofa Indrisya Fitri dengan NIM 11200-538. Pendahuluan PT Indomarko Prisma Tama atau yang biasa kita disebut sebagai Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Perkembangan perusahaan dagang dengan berjenis retail ini memang sangat menguntungkan, mengingat Indonesia adalah negara yang penduduk terbanyak keempat di dunia. Selain itu, penduduk Indonesia pun cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif sehingga akan sangat tepat jika menjadikan penduduk Indonesia sebagai sasaran yang empuk. Sebagai perusahaan dagang dengan pasar modern, yaitu pasar di mana konsumen mengambil barangnya sendiri dan membayarnya langsung ke kasir tanpa tawar-menawar karena barang-barang yang dijual telah ditentukan price tag-nya. Adanya sistem dalam pengolahan perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting untuk mempermudah pengumpulan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data, sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. Dengan adanya analisa sistem perusahaan, bisa melakukan kegiatannya dengan lebih efektif dan efisien. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka, dilakukan dengan cara mencari referensi dari media dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kedua, wawancara, dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan orang yang terlibat langsung dengan perusahaan ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan penulisan makalah ini untuk dijadikan sebagai bahan kajian penulisan. Ketiga, observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap perusahaan dalam mengelola data untuk penulisan makalah ini. Ruang lingkup. Ruang lingkup penulisan ini yang dibahas sebatas pada proses pemesanan barang dan pengiriman barang pada perusahaan Indomaret untuk bahan kajian penulisan laporan. Proses bisnis sistem berjalan. Adapun sistem informasi yang berjalan pada toko Indomaret cabang Randusari adalah sebagai berikut. Pertama, proses pemesanan barang. Karena sudah menerapkan sistem point of sales, maka pemesanan barang akan dilakukan oleh gudang pusat berdasarkan data produk yang telah terjual pada hari tersebut. Jadi kasir tidak perlu repot menginput data pemesanan barang secara manual. Kedua, proses pengiriman barang. Proses pengiriman barang dilakukan oleh gudang pusat dengan membuat nota pengiriman barang yang selanjutnya akan dikirim oleh driver dan diterima oleh kasir yang bertugas untuk mengecek kondisi barang serta membuat nota terima untuk diarsipkan dan membuat laporan bukti barang yang masuk yang diinput melalui sistem. Activity diagram. Activity diagram studi kasus pemesanan barang. Yang pertama yaitu sistem. Data telah terinput di sistem. Kemudian, gudang pusat membaca data dari sistem, lalu mulai packing barang, lalu membuat nota barang yang akan dikirim, dan yang terakhir membuat surat jalan. Selesai. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram studi kasus pengiriman barang. Yang pertama yaitu gudang pusat membuat surat jalan, kemudian mengirimkannya kepada driver, dan driver menerima surat jalan, lalu mengantar barang ke tempat tujuan, kemudian kasir menerima barang tersebut, dan kemudian menerima notanya. Selesai.
Spesifikasi sistem berjalan. Dokumen masukan adalah bentuk dokumen-dokumen yang masuk atau diterima saat proses. Di bawah ini adalah uraian bentuk dokumen masukan yang ada dalam sistem persediaan barang di Indomaret. Yang pertama yaitu nama dokumennya surat jalan, fungsinya untuk mengirim barang, sumbernya dari driver, tujuannya untuk kasir, kemudian medianya ada kertas, frekuensinya setiap kali pengiriman barang, jumlahnya 1, bentuknya yaitu lampiran A1. Yang kedua, nama dokumennya yaitu nota barang, fungsinya untuk pengecekan barang yang akan dikirim, sumbernya dari gudang pusat, tujuannya untuk kasir, medianya yaitu kertas, frekuensinya setiap kali pengecekan barang, jumlahnya 1, bentuknya lampiran A2. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Nama dokumen, laporan barang masuk, fungsinya untuk bukti proses barang masuk, sumbernya yaitu dari kasir, tujuannya untuk sistem, medianya adalah soft file, frekuensinya setiap barang selesai dicek, jumlahnya 1, bentuk lampiran B1. Selanjutnya adalah permasalahan pokok. Sistem informasi pemesanan dan pengiriman barang pada toko Indomaret di Kabupaten Tegal umumnya sudah membaik, di mana menggunakan sistem point of sales atau POS untuk kasir pada semua gerai, namun ada beberapa kasir yang terkendala dengan sistem tersebut karena tampilan pada form laporan penginputan barang sedikit susah dipahami. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya yaitu adapun cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah secara keseluruhan sistem yang diterapkan sudah baik, maka kasir bisa saling membantu jika ada kesulitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.